bencana kebakaran di Amerika Serikat benar-benar menemui titik nadir. Bayangkan, kebakaran hutan Los Angeles saja belum selesai ditangani sepenuhnya, namun titik api baru kembali ditemukan. Di lereng bukit dekat Danau Castaic sebelah utara Los Angeles, kebakaran telah menghanguskan ribuan hektar lahan dalam hitungan jam. Sementara kebakaran lain di wilayah selatan dekat San Diego telah mendorong dikeluarkannya perintah evakuasi wajib dan peringatan bagi warga untuk meninggalkan rumah mereka. Benarkah California kini tak ubahnya sebuah neraka? Selengkapnya, dampak berkepanjangan hingga membludaknya pengungsi kebakaran akan diurai dalam ulasan berikut. Pengungsi kebakaran mirip di Gaza. Kebakaran Los Angeles yang terjadi sejak 7 Januari 2025 diperkirakan telah merusak belasan ribu hektar lahan dan menghancurkan lebih dari 12.300 bangunan. Karenanya dalam situasi yang mendesak, mereka yang terdampak mau tak mau diharuskan untuk mengungsi. Menariknya, bencana kebakaran Los Angeles kerap kali dimirip-miripkan dengan apa yang terjadi di Gaza. Jika sebelumnya kemiripan dilihat dari luas daerah terdampak, maka dalam kasus terbaru, kondisi pengungsian di Santa Anita disebut tak ada bedanya dengan situasi di Gaza. Hal ini bermula ketika rekaman yang menampilkan pengungsi kebakaran Los Angeles tersebar luas di sosial media. Dalam video tersebut, tampak orang-orang berkerumun dengan jumlah yang tak sedikit. Tidak ada tenda maupun alas yang memadai, kecuali tumpukan harta benda berserakan yang sempat mereka selamatkan dari ganasnya kobaran api. Nah, hal ini lantas mengundang reaksi warganet untuk selanjutnya membandingkan kemalangan pengungsi Los Angeles dengan pengungsi di jalur Gaza. Bedanya, kini masyarakat Gaza telah kembali ke rumah setelah gencatan senjata, sedangkan penderitaan warga Amerika baru saja dimulai. Terlebih titik, kebakaran baru memperburuk keadaan serta memperpanjang masa pemulihan di masa mendatang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyinggung peristiwa kebakaran di Los Angeles dalam pidato pelantikannya. Ia bahkan mengakui banyak orang kehilangan rumah, namun enggan menggelontorkan dana bantuan. Seperti berkendara di neraka. Padatnya pengungsian seolah menjadi wajar ketika melihat jilatan api di kawasan perbukitan California. Ini bukan sekadar ancaman sehari dua hari. Berdasarkan pantauan titik api baru di barat laut kota Los Angeles, BBC membagikan pembaruan informasi yang memperlihatkan buruknya situasi kota. Asap akibat kebakaran membumbung tinggi hingga mendekati jalan raya. Sementara penduduk yang khawatir berusaha membantu pemadaman, sedang sisanya lebih memilih untuk segera mengungsikan diri. Tapi Ed Fletcher yang bekerja untuk Badan Pemadam Kebakaran Cal Fire optimis dengan pemadaman kali ini. Menurutnya, angin belum terlalu kencang dan ada banyak petugas yang berusaha menjinakkan api. Kendati demikian, pengakuan tak senada justru datang dari penduduk sekitar. Seorang perempuan yang mengungsi dari rumahnya mengatakan kepada NBC 4 bahwa ia terjebak di Interstate 5, jalan raya transportasi utama California yang melintasi negara bagian tersebut. Itu tampak seperti awan. Tetapi saat Anda mendekat, itu terlihat seperti kami sedang berkendara ke neraka, ungkapnya tentang penampakan asap hitam dan jilatan api merah yang dilihatnya. Apalagi beberapa jalan raya antar negara bagian di wilayah itu memang telah ditutup karena kebakaran. Menanggapi api yang terus muncul pasca kebakaran Palisades dan Eaton di dekatnya, membuat perempuan itu takut sekaligus bingung. Ini benar-benar saat yang mengerikan di daerah ini, ia menambahkan. Kebakaran Hughes. Kebakaran hutan baru di wilayah utara Los Angeles menandai babak baru dalam sejarah bencana paling merugikan di Amerika Serikat. Bagaimana tidak, kebakaran yang dikenal sebagai Hughes Fire pada Rabu 22 Januari kemarin telah menghanguskan lebih dari 9.400 hektar lahan dalam hitungan jam. Dipicu oleh angin kencang dan semak-semak yang mudah terbakar, situasi ini berakhir dengan evakuasi wajib bagi lebih dari 31.000 warga setempat. Sheriff Los Angeles County, Robert Luna, menambahkan 23.000 lainnya telah diperingatkan kemungkinan harus mengungsi, sementara satu penjara di wilayah itu telah mengevakuasi hampir 500 narapidana.
Menurut laporan, angin bertiup sekitar 32 km per jam hingga 48 km per jam saat itu. Tetapi kecepatannya dapat meningkat berpotensi memperparah kobaran api. Kebakaran Hughes lantas menjadi salah satu insiden besar di awal tahun yang membebani petugas pemadam kebakaran di California. Kawasan terdampak bahkan mendekati luas wilayah yang terkena kebakaran Eaton sebelumnya. Juru bicara Angeles National Forest, Dana Dierkes, menyoroti bagaimana angin dan keberadaan semak-semak kering membuat kebakaran baru-baru ini jauh lebih sulit dipadamkan. Kami tidak memiliki musim kebakaran di California. Kami memiliki tahun kebakaran, katanya kepada BBC. Helikopter dan pesawat pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu menghentikan laju api. Namun medan yang sulit membuat upaya ini membutuhkan waktu lebih lama. Kebakaran San Diego. Selain kebakaran Hughes, kebakaran yang melanda San Diego juga menandai titik api baru yang mengepung California belum lama ini. Mengutip CNN, kebakaran yang dimaksud tersebar dalam 3 titik berbeda. Pertama, kebakaran terjadi di selatan Pala Mesa, California, dekat Old Highway 395 dan Lilac Road pada Selasa sekitar pukul 1.20 waktu setempat. Kedua terjadi di Pala, tepatnya di utara Interstate 15 dan Highway 76. Jika kebakaran Pala Mesa membakar sekitar 80 hektar wilayah, maka kebakaran Pala membakar sekitar 17 hektar dan lajunya dihentikan dengan cepat oleh petugas pemadam kebakaran. Perintah evakuasi sempat diberlakukan untuk wilayah di utara Pala Mesa, tetapi dicabut setelah pukul 4 pagi. Selain itu, petugas pemadam kebakaran juga mengidentifikasi kebakaran vegetasi ketiga yang diberi nama Riverview menurut Cal Fire. Mengingat lokasi kebakaran berada di dekat timur Mission Road dan Riverview Drive di komunitas Fallbrook. San Diego County Fire mengatakan di media sosial bahwa petugas pemadam kebakaran telah menghentikan laju kebakaran. Dalam hal ini, kobaran hanya membakar sekitar 1 hektar wilayah. Kendati demikian, peringatan bendera merah untuk pegunungan dan lembah di San Diego County sempat diberlakukan hingga Selasa malam. Adapun asal-muasal kebakaran di San Diego masih belum diketahui. Trump tak mau beri bantuan. Di tengah musibah yang menimpa warga Los Angeles dan California secara luas, sikap Presiden Donald Trump yang enggan menyalurkan dana bantuan menjadi perhatian. Dalam wawancara yang disiarkan Rabu malam, Trump menyebut kemungkinan dirinya akan menahan bantuan untuk California hingga negara bagian itu menyesuaikan cara mengelola sumber daya airnya yang langka. Saya rasa kita tidak boleh memberikan apapun kepada California sampai mereka membiarkan airnya mengalir, kata Trump kepada Sean Hannity dari Fox News. Hal ini, sebagaimana majalah Time membahasakan, Trump secara keliru mengklaim upaya konservasi ikan California di bagian utara negara bagian telah bertanggung jawab atas habisnya hidran kebakaran di daerah perkotaan. Kemudian dalam keterangannya pada Jumat pagi, Trump tampaknya menghubungkan bantuan ke California dengan undang-undang identitas pemilih. Saya ingin melihat 2 hal di Los Angeles, katanya kepada wartawan. Kartu identitas pemilih sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih, dan saya ingin melihat air dilepaskan dan dialirkan ke Los Angeles dan seluruh negara bagian. Itulah 2 hal itu. Setelah itu, saya akan menjadi presiden terhebat yang pernah ada di California. NBC News mengutip dalam rilisnya. Sebagai tanggapan, Partai Republik California menolak usulan sang presiden. Penentangan dari beberapa anggota DPR pun disinyalir makin memperumit hubungan yang sudah tegang antara California yang liberal dan pemerintahan Trump yang kedua. Amerika Serikat benar-benar berada dalam status darurat bencana. Bahkan ketika kebakaran mereda dan hujan akan segera turun, ketakutan baru berupa banjir dan tanah longsor menanti di depan mata. Lalu, bagaimana pendapat kalian mengenai penanganan ala Trump?